Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati uh, Ketua SM Kabupaten Bogor, Coach Sri Mugi. Yang saya hormati narasumber kita malam ini Ibu Irma Susanti dan juga para coach yang mulia ya dari berbagai wilayah nih ya. Uh, Alhamdulillah kita masuki di sesi terakhir ya, pre-trip dari TFK Batch 2, Training Fasilitator Kehidupan Batch 2 yang insya Allah di sesi berikutnya masing-masing wilayah akan menyelenggarakan secara offline ya. Dan info yang kami terima Kota Depok tadi pagi memulai dan sampai besok gitu. Baik para coach yang mulia, kita awali pembelajaran kita malam ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para coach yang mulia, saya akan bacakan sedikit ya sepintas kurikulum vitae dari narasumber kita. Nama Ibu Irma Susanti Melani, SPD, MPD. Riwayat pendidikan beliau S1 Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2002. Kemudian lanjut S2 beliau di Pendidikan IPS Unindra tahun 2024. Riwayat pelatihan yang beliau ikuti ya di tahun 2008 diklat prajabatan, ya, kemudian tahun 2012 PLPG, kemudian tahun 2023 beliau mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7. Kemudian di 2024 beliau mengikuti diklat pengajar praktik CGP angkatan 11. Kemudian di tahun 2025 beliau mengikuti pelatihan fasilitator pembelajaran mendalam. Pengalaman organisasi saya bacakan beberapa saja. Beliau sekretaris MGMP Ekonomi Kabupaten Purwakarta. Kemudian juga beliau divisi pengembangan komunitas generator 7 Purwakarta. Beliau ketua Kombel, Komunitas Belajar Pelita Semansa Purwakarta. Pengalaman beliau sebagai narasumber itu satu pengajar tahsin tahun 2002 sampai dengan saat ini. Kemudian pengisi majelis taklim tahun 2002 sampai sekarang. Kemudian IHT pembuatan UKBM tahun 2020. Kemudian juga beliau mengisi webinar implementasi budaya disiplin positif di sekolah di tahun 2024. Alhamdulillah begitu banyak pengalaman beliau sebagai narasumber dan hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemaparan materi beliau tentang mengenal generasi ya. Yang ini menjadi pas ya untuk kita membimbing, menemani ya menjadi fasilitator murid-murid kita. Kepada Ibu Irma Susanti kami persilahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Ibu dan Bapak hebat. Pada malam ini, atas izin Allah, kita bisa bertatap muka walaupun di layar maya ya. Sebentar, saya coba bikin dulu ini. eh yang seharusnya diagendakan beberapa waktu yang lalu gitu ya, tapi karena satu dan lain hal, mohon maaf baru bisa malam ini kita bisa melakukan kegiatan virtual seperti ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya Pak Darmadi yang telah memberikan waktu. Pada kesempatan malam ini kita berdiskusi saja ya Bapak Ibu terkait dengan materi mengenai dinamika apa Pak? Mengenal generasi dinamika dan Iya, dinamika Gen Z dan Gen Alpha begitu ya. Generasi Alpha dan generasi Z gitu. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah masukurilah menikmatilah. Segala puji hanya milik Allah yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan pada malam ini, kepada kita semua pada malam hari ini kita bisa sama-sama untuk berdiskusi. Saya yakin Bapak Ibu di sini pengalamannya sudah sangat luar biasa ya, apalagi ketika berinteraksi langsung dengan siswa begitu ya, atau mungkin dengan adik kita begitu. Dan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Saya bersyukur sekali. Ini ada Kang Frans nih, teman seperjuangan saya di UPI dulu. Insya Allah ya. Salawat serta salam Bapak Ibu mari senantiasa kita sampaikan kepada kedua hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para tabiin, dan mudah-mudahan syafaatnya nanti di yaumil akhir sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu hebat, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya. Sebentar. Ini. Ini. Sudah masuk belum? Ini. sudah. Bentar ya. Ini jadi langsung ke trik. Baik. Kalau saya share screen, saya coba dulu ya. Saya trial dulu kalau share screen masuk semua. Nggak biasanya suka nggak masuk. Bergerak nggak Pak? Pindah nggak Bergerak, layarnya Pak? pindah, Pindah ya. layarnya Oke. pindah. Baik. Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusikan mengenai dinamika dan kebutuhan Gen Z dan generasi Z dan generasi Alpha, begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai Gen Z dan Gen Alpha, itu kan beberapa tahun ke belakang mungkin ini adalah anak-anak kita begitu ya, generasi yang lahir dari diri kita begitu ya, seperti itu. Tapi mungkin di sini kita lihat dulu kita berada posisinya di mana gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat posisi kita ada di mana Bapak Ibu mengenal, kalau kita melihat mengenal generasi ke generasi begitu ya. Kayaknya kalau angkatan kita di sini di Gen X ya Bapak Ibu ya. Ada yang di Boomers, ada yang di Boomers kah di sini? Pak Darmadi angkatan yang mana generasinya Pak Darmadi? Sama, Gen X saya. Gen X ya. Nah, Kayaknya kita semua kebanyakan Gen X ya Bapak Ibu ya. Nah, dari Gen X itu kan Gen Y gitu. Kalau blunder itu kan eh, generasi sebelum tahun 46 begitu ya. Baby boomers itu 46 sampai dengan 64. Nah, ini mungkin generasi para asabikul awalun ya, pada generasi terdahulu, para mungkin murabi-murabi kita gitu ya ada di sini begitu ya. Kemudian atau bisa jadi mungkin di Gen X itu sendiri begitu ya. Generasi 65 sampai dengan 79. Nah, ada mungkin di sini ada juga yang di Gen Y gitu ya, 80 sampai 94. Nah, yang akan kita bahas, yang akan kita diskusi pada kesempatan malam ini adalah di Gen Z gitu ya, Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z itu generasi tahun 95 sampai dengan 2009, dan Gen Alpha itu 2010 sampai 2024. Bapak Ibu, kalau kita lihat begitu ya, bagaimana dari judulnya ini saja kan sudah ini ya, manajemen perubahan pembinaan siswa dan guru gitu ya. Bagaimana kita akan unlock the potensial gitu ya, membuka potensi-potensi yang ada pada generasi Z dan Alpha yang memang itu adalah generasi yang kita hadapi sekarang.
mungkin juga anak-anak kita, mungkin juga binaan kita, mungkin juga siswa-siswa kita, begitu ya Bapak Ibu. Dan tentunya perbedaan dari generasi ke generasi ini, tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana pola manajemen, kemudian pengaturan gitu ya, pengasuhan, pembinaan yang akan berbeda gitu ya. Mungkin ketika dulu kita masih sebagai posisi kita sebagai siswa, posisi kita sebagai dulu gitu ya. Ketika nakib kita, ketika murabi kita menyampaikan sesuatu hal yang itu adalah materi misalnya gitu ya, kita akan samina wa ta'ana, akan dengan sangat senang untuk menerima gitu ya. Bahkan secara general saja, ketika guru menerangkan dulu, mungkin kita akan sangat mudah menerima. Bahkan ketika guru keras sekalipun memperlakukan kita sebagai siswa, tidak ada perlawanan dari kita, hanya menerima gitu kan. Tapi berbeda halnya dengan saat ini gitu ya, pada Gen Z dan Gen Alpha gitu ya Bapak Ibu. Jadi jelas di sini adalah generasi yang satu dari setiap generasi ke generasi itu tentunya memerlukan sesuatu hal yang memang itu harus treatment yang berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana sih karakteristik dari generasi apa namanya Alpha dan generasi Gen Z itu gitu ya. Karakteristik dari Gen Z dan Gen Alpha itu, kalau kita lihat dari karakter Gen Z atau Gen Z gitu ya, itu yang pertama itu adalah mereka itu digital native begitu ya Bapak Ibu, tumbuh dengan internet gitu ya, kemudian dengan smartphone. Tidak ada anak-anak yang sekarang tidak ngerti dengan smartphone, dengan handphonenya gitu ya seperti itu. Bahkan saya tidak membiasakan anak-anak pegang handphone, tapi pasti mereka akan eh, pakai gitu ya handphone umi abinya gitu kan, mungkin juga bapak ibu seperti itu gitu ya. Jadi dan media sosial, bahkan mereka sudah pada punya media sosial gitu ya. Anak-anak SD sekarang rata-rata sudah pada punya media sosial dari kehidupan sehari-hari mereka gitu kan. Bahkan mereka lebih mahir untuk menggunakan teknologi ya bapak ibu dibandingkan dengan kita mungkin ya seperti itu gitu ya. Nah, jadi itu mereka mengandalkan informasi secara real time itu dalam genggaman semuanya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri karakteristik dari Gen Z itu adalah pragmatis dan mandiri. Jadi mencari solusi sendiri gitu kan. Bahkan mereka itu multitasking. Ya, orientasi mereka adalah tujuan. Mereka mencari apa? Mereka lewat smartphone mereka dan mereka akan menemukan apa yang mereka cari gitu kan seperti itu gitu ya. Dan ini yang terkadang di luar kendali kita sebagai orang dewasa begitu ya. Kita merasa kebanyakan orang dewasa ketika anaknya anteng, diam gitu ya dengan smartphone mereka itu dianggapnya anak saya baik-baik saja. Padahal nah, kalau tidak ada dalam pengawasan itu malah sebaliknya begitu ya akan menimbulkan sesuatu yang tidak sedikit menjadi negatif begitu. Kemudian karakteristik dari generasi Z berikutnya adalah kritis dan skeptis. Ya, kritis dan skeptis gitu. Kita lihat dari Gen Z itu adalah mereka selalu membutuh verifikasi fakta. Ya, bahkan tidak mudah percaya begitu saja gitu. Jadi mereka nanti akan mencari informasi lagi gitu ya. Bahkan mereka sangat terbuka terhadap keberagaman dan cenderung untuk inklusif gitu ya. Ya, mereka itu terkadang mencari berbagai macam informasi itu dari berbagai sumber. Maka tidak tidak menutup kemungkinan mereka akan menggunakan beberapa media sosial untuk mencari informasi-informasi yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang membingungkan begitu. Kemudian karakteristik Gen Z berikutnya adalah mereka peduli sosial dan lingkungan. Mereka cenderung aktif terhadap isu-isu perubahan iklim, keadilan sosial gitu kan. Atau misalnya isu-isu terkini lah. Anak saya yang SD kelas 6 itu dia jauh lebih tahu informasi-informasi terkini begitu kan. Apapun itu dari olahraga misalnya berita dunia, bahkan kemarin ketika Palestina juga sama. Padahal kan di TV itu kan tidak ada. Jadi mereka itu mencari informasinya dari smartphone gitu kan. Padahal smartphone itu diatur penggunaannya hanya di weekend, tapi ternyata mereka begitu cepat informasinya untuk sampai begitu. Ya, berikutnya adalah mereka itu ciri karakteristik berikutnya adalah mereka fokus pada pengalaman gitu. Jadi mereka suka dengan pengalaman. Jadi akhirnya mereka melakukan eksplorasi sendiri gitu kan. Dibandingkan dengan mereka mendengarkan nasihat gitu kan. Mereka senangnya eksplorasi sendiri melalui smartphone tadi begitu. Sementara kalau gen alpha itu sendiri karakteristiknya adalah mereka lahir di era AI begitu ya.
Gen Alpha itu kan sekarang-sekarang ya, mereka lahir di era AI ya dan perangkat pintar lainnya. Jadi makan mereka sudah sangat aktif dengan gadget yang mereka dapatkan itu dari sejak kecil gitu ya, dari bahkan mungkin anak-anak yang baru kadang saya pernah lihat ya bayi aja mereka kalau di ini handphone gitu ya, mereka bisa menggunakan itu gitu kan dengan suara-suaranya yang mungkin hal baru itu buat mereka gitu ya, tapi mereka sudah dikenalkan. Banyak orang tua yang sudah mengenalkannya seperti itu gitu ya. Bahkan mereka sangat mahir. Ya, apalagi sekarang kan banyak pembelajaran interaktif yang yang orang tua terapkan melalui smartphone begitu kepada anak-anaknya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah dalam Gen Alpha itu mereka kreatif dan inovatif. Ya, tadi ya hampir mirip ya dengan Gen Z. Mereka suka eksplorasi, mereka senang mencari problem solving itu melalui medsos atau melalui smartphone yang mereka punya gitu kan. Bahkan mereka sudah bisa menciptakan konten. Ya, hanya mirisnya memang di Indonesia sendiri kan banyak anak-anak yang mereka bikin konten-konten yang memang banyak konten yang tidak mengarah kepada pendidikan begitu ya. Jadi misalnya joget-joget seperti itu gitu ya. Walaupun memang sudah banyak himbauan kan sekarang karena memang kondisinya seperti itu begitu. Jadi bukan konten edukasi tapi konten-konten yang memang lebih kepada hiburan begitu ya. Nah, kemudian berikutnya karakter berikutnya adalah mereka lebih memiliki wawasan yang global ya, dan wawasan global ini tentunya karena memang mereka sangat terbuka dengan dunia maya begitu ya, seperti itu. Jadi ketika bahkan ya kalau saya sering-sering simulasikan ke anak-anak didik gitu ya, ketika kita pegang smartphone kemudian kita di situ searching apapun itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saya ilustrasikan kita searching bunga, misalnya kita tulis bunga saja, maka yang muncul di layar handphone kita itu bukan bunga beneran bunga gitu kan, bahkan mungkin bunga-bunga yang lain gitu kan, dan itu bagi anak remaja, bagi gen alfa itu kan menimbulkan kepenasaran yang sangat tinggi. Bahkan saya pernah menemukan di smartphone siswa gitu, di smartphone anak gitu ya, yang mereka melihat mereka scroll apa namanya kartun gitu ya, gambar-gambar kartun, tapi gambar-gambar kartunnya yang tidak mendidik gitu ya, seperti itu. Dan itu adalah salah satu bagian yang memang betul-betul harus kita waspadai sebagai orang dewasa, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap anak-anak kita gitu ya. Karena ternyata tidak selamanya smartphone tadi walaupun ada juga sisi positifnya tidak selamanya itu memberikan manfaat gitu kan dan dampak yang baik terhadap generasi alfa begitu ya. Nah, kemudian karakteristik dari gen alfa berikutnya adalah mereka memiliki kepedulian lingkungan. Mereka lebih lebih sadar ya dengan isu lingkungan dan cenderung mendukung gitu kan seperti itu. Karena tadi isu-isunya itu kan banyak ditayangkan melalui smartphone gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir kemampuan mengadaptasi mereka sangat tinggi gitu ya, dari pembelajaran online ke pembelajaran offline atau sebaliknya dari pembelajaran offline ke pembelajaran online. Ini pernah kita rasakan ketika kemarin terjadi pandemi begitu ya. Nah, ketika mereka harus belajar secara online, mereka sangat mudah sekali adaptasi. Bahkan mungkin kita ya Bapak Ibu sebagai guru yang kumaha ya gitu kan, penggunaan eh, Zoom, penggunaan Jimit gitu kan, atau penggunaan-penggunaan teknologi lainnya gitu kan. Kita kan semuanya masih ini gitu ya. Tapi seiring dengan waktu, bahkan saya banyak diajarkan oleh anak-anak gitu ya, cara bikin apa namanya media-media pembelajaran interaktif seperti itu. Jadi mereka sangat mudah. Itulah gitu ya karakteristik dari Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Nah, jadi secara singkatnya bahwa Gen Z itu lebih kepada tech savvy tapi masih mengalami transisi digital gitu ya karena memang banyak perubahan-perubahan yang dari Gen Z ke Gen Alpha itu sendiri gitu kan. Sementara kalau Gen Alpha mereka sepenuhnya sudah digital dari mereka sejak lahir karena itu periodenya kan 2010 sampai 2024 tadi gitu ya. Nah, kalau Gen Z itu cenderung mereka skeptis ya dan apa namanya aktivis aktivis sosial. Ya. Nah, kalau gen alfa itu mereka lebih kreatif dan fokus pada pembelajaran interaktif. Jadi mereka senang dengan eh, apa konten-konten kreatif yang atau aplikasi-aplikasi yang itu menimbulkan atau memberikan stimulus terhadap kecerdasan mereka gitu ya. Dan kedua-duanya memang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Bahkan sangat terbuka dengan keberagaman. Apalagi ketika dalam
interaksi secara langsung gitu ya. Misalnya game online gitu, itu kan ada interaksi langsung. Nah, tetapi nanti kita lihat ketika kita mencermati secara lebih jauh tentang bagaimana perkembangan dari Gen Z dan Gen Alpha gitu ya, maka kita akan menemukan beberapa tantangan gitu ya. Apa tantangannya? Tantangan Gen Z dan Gen Alpha itu adalah yang pertama ada kesehatan mental mereka gitu ya. Kesehatan mental mereka itu yang cenderung lebih mudah terganggu. Kenapa? Karena memang mereka sudah merasa nyaman ketika mereka dekat dengan apa yang membuat mereka menjadi lebih tertarik. Ya, kalau dulu mungkin ketika kita menjadi siswa, kita senang dengan buku-buku di hadapan kita. Tetapi kalau kita sekarang hadapkan buku-buku di depan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, mereka mungkin hanya beberapa menit ya buka buku, setelah itu mereka akan jenuh dan akan menutup bukunya kembali gitu kan. Mereka lebih senang melakukan eksplorasi pembelajaran itu melalui smartphone gitu. Apalagi kan sekarang itu kalau untuk siswa SMA begitu ya, mereka diperbolehkan walaupun memang ada batasan penggunaan handphone begitu kan di setiap sekolah gitu ya. Nah, jadi tingginya tekanan sosial, akademis, tuntutan dari akademis gitu kan. Bahkan ekspektasi di media sosial itu sering memicu kecemasan, depresi gitu kan. Bahkan burnout gitu ya. Atau mungkin kita banyak lihat ya di handphone atau misalnya di tayangan televisi sekalipun gitu ya, itu banyak yang film-film kartun atau mungkin juga ada di smartphone anak-anak kita itu yang memang itu membuat apa namanya sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi seolah-olah menjadi mungkin gitu ya. Misalnya film-film kartun yang muncul itu apa namanya benda-benda yang selama ini memang tidak memungkinkan untuk berbicara menjadi berbicara itu kan bagian dari burnout gitu ya seperti itu jadi seolah-olah oh ini kok tidak mustahil gitu kan ini bisa terjadi seperti itu nah ini menyebabkan kesehatan mental dari generasi dari Gen Z itu menjadi terganggu begitu kan bahkan emosional salah satunya di situ banyak tingkat kecemasan mereka menjadi lebih tinggi gitu kan seperti itu kemudian tantangan berikutnya adalah adanya kecanduan teknologi gitu ya jadi mereka kalau nggak pegang handphone ya kalau tidak ada pengendalian dari sejak dini oleh orang tuanya atau oleh gurunya itu mereka akan ketagihan gitu dan mereka mungkin akan tantrum gitu kan seperti itu. Saya pernah menyaksikan beberapa anak-anak yang ketika orang tuanya tidak memberikan handphone itu mereka marah, ya, mereka tantrum gitu kan seperti itu. Nah, tentunya ini ketergantungan pada gadget atau media sosial itu jelas akan mengganggu gitu kan. Bahkan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua gitu kan, harus mengontrol anak-anak kita interaksi dengan smartphone-nya gitu kan seperti itu. Kalau mungkin kalau usia SMP, SD gitu kan masih bisa kita kendalikan. Tapi terkadang kita abai dengan anak-anak usia SMA gitu kan karena mereka sudah punya handphone sendiri, akhirnya kita abai. Ya, jadi mereka mau tidur masih pegang handphone. Bahkan handphone itu ada di dalam eh, apa namanya di pinggir bantal mereka gitu kan sehingga ketika mereka tidur mereka sangat dekat dengan handphone gitu kan padahal sebetulnya kan efeknya tidak baik juga untuk kesehatan gitu ya. Kemudian berikutnya adanya persaingan kerja yang ketat. Nah, kita lihat ya tantangan dari Gen Z itu adalah adanya persaingan kerja yang ketat. Banyak lulusan tetapi lowongannya terbatas. Ya, bahkan memerlukan skill tambahan dan pengalaman yang praktis. Nah, ini yang terkadang tidak difahami oleh Gen Z gitu kan. Mereka pokoknya merasa sudah punya kemampuan, tetapi mereka memiliki pengalaman yang terbatas. Kenapa? Karena mereka lebih fokus kepada tadi secara digital, penguasaan dari apa namanya teknologi. Ya, yang itu yang membuat mereka menjadi tidak ada pengalaman secara real ya seperti apa terkait dengan persaingan kerja yang ketat gitu ya. Kemudian kurangnya pengalaman praktis gitu ya. Jadi minimnya kesempatan untuk magang misalnya atau untuk langsung secara kontekstual mereka dihadapkan pada kondisi pengalaman mereka di lapangan. Nah, ini yang memicu mereka apa namanya kesulitan untuk bersaing. Bahkan yang tantangan yang berikutnya adalah adanya cyberbullying gitu ya. Cyberbullying melalui gadget tadi gitu ya melalui handphone gitu kan seperti itu. Jadi interaksi online yang tidak terkendali itu sering memicu perundungan. Bahkan
Saya pernah menemukan juga beberapa anak di grup anak begitu ya, yang mereka saling bullying di situ. Nah, ini pun kan sama ya tantangan yang dihadapi oleh Gen Z gitu ya. Nah, bagaimana dengan Gen Alpha? Ini hampir mirip ya Bapak Ibu. Ya, jelas mereka sangat kecanduan dengan teknologi dari sejak dini karena mereka sangat dekat dengan gadget begitu ya. Dan ini jelas akan mengganggu terhadap kesehatan fisik, mental bahkan mengurangi kemampuan mereka untuk fokus. Ya, bahkan ketika kita mencoba untuk mengumpulkan misalnya handphone di kelas gitu ya, mereka tetap saja gitu kan tingkat fokus mereka menjadi berkurang gitu kan. Beda halnya dulu dengan kita ketika kita sedang sekolah gitu ya, karena tidak ada handphone ya, maka kita akan sepenuhnya fokus dengan apa yang disampaikan oleh guru dan kita akan kembali ketika ada sesuatu hal yang harus kita kaji, kita kembali kepada buku. Kalau sekarang tidak seperti itu gitu ya. Bahkan apalagi dengan apa namanya ketika ujian misalnya menggunakan smartphone gitu kan menggunakan handphone ya mereka akalnya banyak begitu ya Bapak Ibu gitu ya terkadang kita sebagai guru ketika mereka screenshot kemudian mereka tanyakan jawabannya kepada AI mereka tahu jawabannya semua seperti itu ya jadi prosesnya tidak ada di situ proses bagaimana mereka melakukan pencapaian terhadap pemahaman, keilmuan, pembelajaran yang mereka dapatkan selama di sekolah itu tidak mereka dapatkan, tidak mereka temukan di sana. Kenapa? Karena mereka sangat tergantung dengan smartphone yang mereka pegang. Gitu. Nah, itu adalah gen alpha seperti itu, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian adanya kesenjangan digital. Ya, terutama sekolah yang membolehkan siswanya memakai handphone atau membawa handphone gitu kan seperti itu. Tidak semua siswa memiliki akses, tidak semua siswa memiliki perangkat atau tidak memiliki handphone atau bahkan punya handphone tapi tidak mempunyai kuota misalnya seperti itu gitu kan. Sehingga ini jelas akan menciptakan ketimpangan belajar. Ya, mungkin untuk sekolah-sekolah besar di kota terutama gitu ya. Pembelajaran itu kan sekarang melalui smartphone. Ya, dan makanya kenapa kita sebagai guru kan harus mampu membedakan gitu ya, melakukan analisis gitu kan sebelum pembelajaran itu dimulai dengan pembelajaran diferensiasi. Sehingga semua siswa merasakan mampu mengikuti pembelajaran itu dengan baik gitu kan. Nah, tapi memang terkadang gitu kan, ketika kita mencoba untuk melakukan disiplin mengenai misalnya pengumpulan handphone dan lain sebagainya gitu ya. Untuk hal tertentu, untuk waktu-waktu tertentu tidak masalah ketika kita mempersilahkan begitu ya anak didik kita untuk menggunakannya. Dengan catatan memang itu sangat menunjang terhadap kegiatan pembelajaran. Ya karena memang tuntutannya kan sekarang seperti itu. Semuanya berbasis aplikasi. Ya bahkan dari mulai ujian, dari mulai pendataan dan lain sebagainya itu semuanya berbasis aplikasi. Jadi ya kita pun sebagai guru ya harus bisa untuk menyesuaikan begitu ya. Walaupun tadi gitu ya, apa namanya ada kalanya mungkin tidak semua kan siswa itu memiliki kemampuan yang sama. Tinggal bagaimana kita nanti mengaturnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya interaksi sosial secara langsung. Ya, jadi mereka merasa bahwa ketika mereka sudah berinteraksi chatnya melalui WhatsApp misalnya atau mungkin melalui Facebook, melalui IG. Kalau Facebook mungkin bukan gen alpha ya. Facebook itu gennya generasi X gitu ya dan Y. Ya, mungkin melalui TikTok begitu kan seperti itu, melalui IG, ya, itu mereka sudah merasa cukup untuk berinteraksi. Ya, sehingga interaksi sosial secara langsung itu menjadi terhambat gitu ya. Ya, kenapa? Karena mereka lebih tergantung kepada dunia digital. Ya, dan mereka mengurangi untuk tatap muka dan empati. Ya. Rasa empatinya menjadi kurang maksudnya seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya tantangannya adalah tekanan akademis dan ekspektasi yang tinggi. Ya, bahkan tidak sedikit orang tua yang menuntut anaknya untuk memiliki prestasi. Ya, bahkan ketika orang tua menuntut anaknya untuk berprestasi, sementara mereka difasilitasi eh, semuanya dengan lengkap, handphonenya, kemudian laptopnya mungkin, ya proses yang anak lakukan itu tidak selamanya memberikan dampak positif. Ya karena tadi, ya jadi misalnya ketika ujian, ketika misalnya tugas, sekarang kan tugas saja bisa lewat AI. Bahkan semakin berkembang kan, semakin ke sini ada Meta, ada Gemini gitu kan. Apapun yang diinginkan, apapun yang diminta kita, mereka akan
akan menjawab semuanya. Nah, terkadang ini yang dilupakan oleh kita sebagai orang tua, begitu ya. Nah, jadi prosesnya tidak ada gitu kan. Padahal literasi yang baik itu ketika mereka betul-betul mencari data dan fakta itu sesuai dengan apa yang mereka temukan secara kontekstual. Bahkan mereka backup dengan pemahaman-pemahaman secara langsung dari literasi yang mereka lakukan. Nah, literasi digital itu tidak selamanya memberikan dampak positif. Ya, dampak negatifnya dari literasi digital itu adalah bagaimana anak menjadi lebih tergantung siswa atau anak itu sendiri yang tadi gen alpha itu lebih banyak tergantung dengan aplikasi atau yang memang itu disediakan oleh handphone begitu ya. Nah, ini akan menyebabkan anak-anak menjadi stres ketika harapan orang tuanya tidak sesuai, tidak bisa terpenuhi ya gitu. Jadi prosesnya yang mereka tidak tempuh begitu. Kemudian yang tantangan berikutnya adalah adanya keamanan digital dan privacy. Bahkan tidak sedikit yang itu dijadikan sebagai alat gitu ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu, misalnya teror gitu kan. Ya atau tadi ya adanya cyberbullying gitu kan. Dan ini jelas akan memberikan ketidaknyamanan bagi siapapun, terutama mungkin bagi generasi apa namanya Z dan generasi Alpha gitu ya. Nah, intinya Bapak Ibu, tantangan yang dihadapi oleh Gen Z dan Gen Alpha itu kaitannya dengan teknologi gitu ya, dalam bentuk dan dampak yang berbeda tentunya gitu. Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana sih tantangan yang pertama gitu kan tadi kan secara general seperti itu. Tantangan yang pertama adalah bagaimana mereka bisa membuka akses gitu ya untuk berinteraksi dengan orang lain ya. Membuka akses untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Jadi kurangnya kemampuan Gen Alpha dan Gen Z itu untuk berinteraksi secara sosial dan kemampuan berkomunikasi mereka. Ya, kemampuan komunikasi mereka gitu kan seperti itu. Kenapa? Karena mereka lebih asik. Saya pernah pernah menemukan kasus siswa ya, yang mereka kalau berinteraksi dengan kita itu mereka nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngomong, dia cenderung diam gitu kan seperti itu. Bahkan dengan teman-temannya juga begitu, diasingkan di kelas. Tapi kalau dia main IG, kosakatanya banyak di IG tuh dia kosakatanya banyak. Ya, interaksi sosialnya eh, kurang, tapi kemampuan interaksi sosialnya kurang, tapi kemampuan dia untuk mengungkapkan apa yang dia lihat dalam aktivitas dia sehari-hari melalui medsos itu sangat luar biasa begitu. Ya, bahkan orang seperti anak seperti itu cenderung lebih sensitif, gampang marah, lebih sensitif. Ketika teman-temannya sedang ngobrol, itu anak itu berpikir bahwa dia sedang dibicarakan. Ya, itu adalah bagian dari tadi lack of social skillnya yang terganggu begitu. Jadi dia harus menyadari gitu kan bahwa oh ini saya memiliki kekurangan ini. Dan terkadang untuk Gen Z dan Gen Alpha itu tingkat kesadaran menumbuhkan kesadarannya itu yang dia tidak bisa melalui dirinya sendiri. Harus ada orang lain yang bisa membukanya gitu. Ya, jadi adanya kebutuhan atau komunikasi secara langsung dengan orang lain. Siapa? Kita sebagai orang dewasa. Entah mungkin kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, ya. Kita coba untuk membuka komunikasi, ya, menyambungkan kembali interaksi sosial yang harus dibangun oleh Gen Z atau Gen Alpha dengan kita gitu kan seperti itu. Dan tentunya ini perlu kesabaran. Terkadang kita karena memang generasinya berbeda sangat jauh begitu ya. Terkadang kita menganggap bahwa anak-anak seperti itu ya anak-anak yang introvert gitu ya. Padahal sebetulnya mereka butuh orang dewasa yang bisa meluruskan, yang bisa mengingatkan mereka. Ya, jadi kekurangan kemampuan sosial membutuhkan komunikasi secara langsung. Dan tentunya harus ada stimulus dari kita sebagai orang dewasa. Kenapa? Karena hakikatnya mereka itu butuh akan bonding ya Bapak Ibu. Ya, bonding itu apa Bapak Ibu? Hubungan yang kuat ya, ikatan yang kuat begitu ya. Dan validasi. Butuh diakui. Ya, butuh diakui, butuh bonding, butuh validasi gitu kan seperti itu. Ya, ketika mereka sudah memiliki bonding yang kuat, memiliki ikatan yang kuat dengan orang yang sudah mereka anggap itu adalah orang yang membuat mereka lebih nyaman, ya kemudian bisa
memahami apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Bahkan mereka akan senang ketika mereka divalidasi. Ya, maka mereka akan sedikit demi sedikit akan nyaman dengan kita, gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi ketika kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan ikatan secara emosionalnya tidak mereka penuhi, ya mereka akan melakukan sesuatu hal yang lain begitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, mereka juga perlu kepercayaan gitu ya. Mereka perlu kepercayaan. Data ini teh ada Bapak Ibu ini mau di ini dulu. Eh, hmm. eh, Mereka perlu kepercayaan dan komunikasi tadi gitu ya. Jadi mereka perlu dibangun kepercayaan dirinya. Ya, perlu adanya komunikasi secara interaktif dari kita. Ya, mungkin tadi ya kasusnya kebanyakan ketika anak itu anteng, nyaman dengan handphonenya, kita sebagai orang dewasa justru jangan nyaman. Ah, anak saya mah baik, anak saya mah nggak pernah main, nggak pernah keluar rumah, di kamar terus, tapi anteng dengan handphonenya, asik dengan handphonenya. Ya, itu harus diwaspadai oleh kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika kita eh, memvalidasi diri bahwa anak kita baik-baik saja ketika berinteraksi dengan handphone, ya full misalnya 24 jam dan tidak pernah main keluar rumah, ya harusnya kita sebagai orang dewasa mulai memantau gitu ya apa yang mereka lakukan. Ya, barangkali mereka mencari tadi ya, mencari jati diri, membuka komunikasi dengan orang-orang yang tidak kita kenal melalui media sosial atau melalui handphone yang mereka gunakan. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah tantangan berikutnya adalah mereka memerlukan popularitas di atas segalanya. Nah, ini yang terkadang banyak ya saya menemukan anak-anak kader yang mereka berperilaku tidak seperti umi abinya. Kenapa? Karena mungkin itu mereka mencari validasi dari orang-orang yang sesiklus dengan mereka. Dan itu tidak diciptakan oleh kita, orang tuanya. Ya, seperti itu. Bahkan beberapa kasus juga ada yang ketika umi abinya sibuk berdakwah gitu ya, anak-anaknya nggak mau mengikuti umi abinya sibuk berdakwah. Akhirnya mereka menemukan teman-teman yang lain. Ya, bahkan ada anak kader yang memang asalnya ketika di rumah dia berjilbab, ketika bergabung dengan teman-temannya dia buka jilbab. Itu ada yang seperti itu, gitu ya Bapak Ibu. Ya, semoga itu tidak terjadi dengan anak-anak kita. Ya Bapak Ibu, Masya Allah ini kenapa? Ntar ini nggak bisa diklik. Astagfirullahaladzim. Nah, nah, nggak bisa diklik sebentar ini. Kenapa nggak bisa diklik ya? Ah, nah Bapak Ibu, ya. Jadi jelas ya tantangan yang cukup besar itu ada di area interaksi dan bonding dengan sesama gitu ya seperti itu. Kemudian bersandingan dengan digital teknologi sejak dini membuat generasi ini tidak memiliki kesempatan berinteraksi sosial secara alami sebanyak generasi sebelumnya seperti halnya kita gitu ya. Kalau kita memang luar biasa interaksi satu dengan yang lain begitu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu interaksi sosialnya sangat minim gitu ya. Kemudian aktivitas sosial Gen Z atau Gen Alpha itu lebih banyak dilakukan di medsos gitu ya. Bahkan betul mereka membuat keterampilan adaptasi melalui medsos itu gitu ya. Walaupun memang secara sosialnya secara langsung itu mereka kurang terlatih. Yang tadi seperti yang saya contohkan begitu ya. Ada anak yang memang dia ketika bikin konten di IG dengan aktivitas sehari-hari dia itu sangat sangat bagus, sangat menarik kata-katanya. Tapi ketika diajak ngobrol, dia nggak bisa ngomong gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan cenderung menutup diri. Ya. Nah, eh,
Banyak yang berpikir bahwa generasi ini lebih menyukai komunikasi digital. Ya betul tadi ya. Jadi melalui chat group, melalui DM gitu kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, jenis komunikasi yang paling disukai oleh Gen Z itu biasanya mereka secara personal gitu ya, in person gitu ya. Jadi kalau secara banyak berhadapan dengan banyak orang, mereka akan kesulitan untuk berinteraksi. Tapi kalau secara personal itu mereka akan lebih mudah untuk berkomunikasi begitu ya. Nah, Gen Z itu lahir dari orang tua kita seperti kita ya, jadi generasi X atau generasi Y gitu ya. Di mana karakteristiknya tegas dan berorientasi pada karir. Seperti tadi ya, harapan orang tua aja pengen anaknya berprestasi, anaknya masuk perguruan tinggi negeri, anaknya soleh, solehah gitu ya, anaknya berhijab, anaknya menjadi kader dakwah. Itu kan keinginan kita semua, Bapak Ibu. Ya, tetapi karena memang generasinya berbeda, ya, bahkan dalam proses tumbuh kembangnya pun berbeda. Bonding kita sebagai orang tua, bahkan dengan attachment di awal juga itu sangat apa namanya menginikan anak gitu kan, membentuk apa namanya pribadi anak, ya. Yang kalau mungkin dari kecil kita bisa ya membentuk pribadi anak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi ketika anak itu sudah mulai tumbuh, mereka punya teman-teman di luar gitu ya. Mereka sudah mengenal handphone, mereka sudah berinteraksi dengan lingkungan sekolahnya gitu ya. Nah, akhirnya mereka akan mencari tadi, mencari bonding, mencari attachment sendiri gitu kan. Bahkan mencari validasi dari orang-orang yang menurut mereka itu apa namanya sesuaikan dengan pribadi-pribadi anak-anak kita. Bahkan tadi tidak sedikit yang mereka mencari itu semua tidak dari orang tuanya. Ya. Kenapa? Karena memang di masa awal kehidupan anak itu kan yang diperlukan adalah rasa aman dan keajegan anak dalam menghadapi dunia. Nah, kita sebagai orang dewasa, bagaimana kita harus bisa menciptakan rasa aman dan keajegan anak itu mulai dari diri kita. Ya, walaupun tadi kalaupun misalnya kita lahir dari generasi yang tadi tegas gitu kan seperti itu, anak-anak sekarang generasi Alpha dan generasi Z itu nggak bisa. Ya, nggak bisa misalnya begini. Umi juga dulu begini begini nggak bisa anak kita anak sekarang tuh nggak bisa seperti itu karena memang beda pengasuhannya beda lingkungannya beda ya seperti itu karena tadi gitu kan kecuali memang itu terpola dari lingkungan yang betul-betul kita juga tidak pernah menggunakan handphone meminimalisir penggunaan media misalnya atau alat apapun secara digital. Ya, mungkin mungkin bisa itu dilakukan. Ya, tetapi ketika misalnya kita juga pakai handphone, anak-anak kita akan melihat handphone yang kita gunakan. Bahkan mungkin mereka akan menggunakan handphone yang kita gunakan, gitu kan seperti itu. Otomatis hal ini akan betul-betul harus ekstra kita sebagai orang tua untuk mendampingi mereka. Nah, Bapak Ibu, Emerson and Gilbert itu mengemukakan ada tiga aspek yang menentukan attachment. Yang pertama adalah ada kepercayaan, ada komunikasi, dan ada pengasingan. Ya. Yang pertama kepercayaan dan komunikasi. Bahwa rasa percaya anak, orang tua akan selalu ada ketika dibutuhkan dan itu akan membuat orang tua itu anak itu merasa aman. Nah, itu adalah kepercayaan dan komunikasi. Nah, apalagi ini dilematis bagi orang tua yang bekerja gitu ya. Ayah ibunya bekerja. Maka rasa percaya, rasa aman yang dimiliki oleh anak ketika dia tidak temukan pada orang dewasa, yaitu orang tuanya, maka mereka akan mencari mungkin kepada gurunya. Kalau tidak ditemukan juga kepada gurunya, mungkin kepada temannya, atau tidak ditemukan juga pada temannya, akhirnya dia kepada media digital, kepada alat digital yang mereka punya. Alternatif-alternatif itu memang terjadi secara real di lapangan, Bapak Ibu. Kondisinya seperti itu. Ya, sementara komunikasi yang baik dan hangat dan respon emosi yang anak tunjukkan itu akan membuat anak merasa nyaman dan terbuka terhadap apa yang dialaminya. Nah, kita sebagai orang dewasa harus betul-betul memahami kondisi-kondisi anak di mana anak ketika memerlukan perhatian dari kita, emosional emosional mereka yang misalnya tidak terkendali, tingkat apa namanya kejenuhan mereka ketika belajar, ketika berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kita sebagai orang tua harus bisa membuka komunikasi dan membuat anak itu tetap merasa nyaman dengan apa yang mereka alami.
Karena itu adalah tantangan yang dihadapi pada generasi Z dan generasi Alpha. Kemudian dalam pengasingan terjadi ketika orang tua kurang respon pada anak, kurang memberikan kepercayaan, bahkan tidak merespon emosi anak yang emosi yang ditunjukkan oleh anak. Ya, ketika anak tiba-tiba pulang sekolah nangis gitu kan, apa respon kita? Anaknya misalnya laki-laki, anaknya nangis, kenapa sih? Ah? Kenapa harus nangis? Laki-laki nggak boleh cengeng. Padahal kita tidak tahu, tidak menggali dulu apa yang dialami oleh anak. Ketika kita sudah memberikan respon seperti ini, anak tidak akan terbuka dengan kita. Maka bagaimana kita memperlakukan anak, baik anak kita sendiri maupun misalnya siswa kalau di sekolah begitu ya, dengan pendekatan secara personal. Biarkan anak menangis tidak masalah, karena mungkin itu adalah masanya. Tapi ketika kita sabar menunggu respon anak untuk menceritakan apa yang mereka alami sehingga mereka misalnya menangis, maka disitulah peluang anak itu merasa nyaman dan aman. Mereka tidak merasa diasingkan. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah melakukan respon negatif, mereka mungkin akan mengurungkan diri untuk bercerita kepada kita. Nah, sehingga ini akan menciptakan bonding yang tidak aman. Ikatan yang tidak aman, Bapak Ibu. Ya. Anak akan timbul perasaan tidak dicintai, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Ya, efeknya apa Bapak Ibu? Ada FOMO, ya. Ada fear of missing out akhirnya gitu ya. Jadi adanya rasa takut, kekhawatiran yang itu berlebihan gitu. Apalagi ketika melihat media sosial gitu ya. Ada sesuatu hal yang trauma lah istilah seperti itu, Mama itu. Jadi ada sesuatu hal yang saya nggak mau ini terjadi. Itu bisa jadi terjadi kepada anak-anak kita manakala atau kepada siswa kita, binaan kita, manakala kita tidak memberikan penguatan kepada anak itu sendiri, bahkan tidak empati dengan apa yang dihadapi oleh anak. Kemudian anak atau Gen Z atau Gen Alpha juga akan merasa terasing manakala mereka tidak mengikuti tren, merasa tidak ajak ketika mereka tidak mengikuti tren. Bahkan mereka khawatir ditolak oleh lingkungan yang menjadi sinyal kuat bagi mereka untuk bonding tadi. Misalnya gini, ada komunitas motor misalnya ya, atau komunitas pemain band misalnya. Ya, anak-anak yang mereka sudah menemukan bondingnya di situ, attachmentnya di situ. Maka ketika mereka tidak menyesuaikan dengan lingkungan mereka yang itu, yang tadi gitu ya, mereka akan merasa khawatir gitu. Akhirnya, kenapa? Karena mereka merasa bahwa lingkungan itulah, komunitas itulah yang memberikan bonding, yang memberikan attachment, yang mengakui lah intinya seperti itu, yang yang memberikan validasi terhadap emosi, bahkan terhadap diri mereka sendiri, terhadap apa yang mereka rasakan. Nah, kondisi seperti ini terkadang kita tidak respon, Bapak Ibu. Ya tadi gitu ya, karena kita merasa anak kita baik-baik saja, murid-murid kita baik-baik saja gitu ya. Padahal setiap anak, setiap generasi ya, mereka memiliki keunikan sendiri. Dan bagaimana kita menyelami masing-masing generasi itu dengan versi mereka dan tentunya dengan cara yang baik gitu kan yang bisa kita lakukan pendekatannya. Ya, karena bagi mereka bonding dan validasi itu sesuatu yang membuat mereka merasa aman untuk diri mereka sendiri. Sehingga mereka merasa sangat diterima begitu ya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ketika kita oh ternyata kalau misalnya ada pengasingan seperti ini respon Gen Z, respon anak-anak itu menjadi tidak baik, itu karena memang kembali lagi kepada bagaimana kita memberikan sikap. Karena mereka menganggap bahwa popularitas itu di atas segalanya gitu. Mereka akan berusaha memvalidasi diri mereka dengan apa yang mereka tunjukkan dan itu diterima oleh komunitas mereka gitu. Nah, mereka yang FOMO tadi gitu ya, mereka akan mengejar, akan membawa Gen Z itu mengejar hal yang populer gitu, yang umumnya mereka lakukan. Contoh, anak-anak yang umum saja sekarang. Anak-anak SMA saya kebetulan sekarang mengajar di agak terpencil ya daerah gitu ya.
Anak-anak ketika masuk sekolah, mereka menggunakan seragam, tetapi mereka full make up. Saya sempat kaget ya, karena saya baru tugas 3 minggu ini gitu, ya. Saya sempat kaget karena yang saya temukan dulu di sekolah sebelumnya, itu nggak ada yang pakai make up. Padahal posisi sekolah sebelumnya itu kan di kota gitu ya. Ini di daerah kok mereka full make up gitu kan, bahkan bahkan ada yang sampai pakai blush on, lipstiknya juga sangat merah. Saya bilang ini lebih merah dari ibu-ibu gurunya gitu kan lipstiknya aja. Dan itu semua anak perempuan seperti itu. Dan yang memprihatinkan lagi anak-anak laki-lakinya, siswa laki-lakinya, itu mereka semuanya merokok. Saya bilang ke teman-teman guru, aduh ini PR besar. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka divalidasi. Oleh siapa? Oleh lingkungan mereka. Mereka merokok karena ayahnya juga merokok. Bahkan mereka merokok bersama. Ya. Jadi mereka sudah merasa menemukan itu semua. Kalaupun misalnya pihak sekolah, kita yang sudah mengerti melarang mereka dengan cara yang tidak baik, dengan strategi yang tidak tepat, ya mungkin mereka tidak akan menemukan tadi gitu kan. Tidak apa namanya mereka menganggap bahwa tidak sesuai dengan validasi yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka tadi mengejar populer tadi gitu kan. Oh, orang ayahnya juga ngerokok, kakaknya juga ngerokok gitu kan. Bahkan di warung samping sekolah pun disediakan rokok misalnya seperti itu. Ini kan memprihatinkan sekali Bapak Ibu. Jadi nilai terhadap sesuatu itu seringkali dilihat dari popularitasnya. Termasuk tadi penilaian terhadap diri mereka sendiri. Buat mereka itu sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang biasa saja. Sekolah pakai make up itu sesuatu hal yang biasa saja. Padahal itu kan sesuatu yang tidak lumrah padahal gitu ya seperti itu. Nah, tentunya ini semua kan tidak begitu saja tiba-tiba hadir ya Bapak Ibu. Artinya begini, ketika yang dari jumlah siswa 100 orang misalnya, yang merokok satu, dua, itu kan sesuatu yang tidak umum. Maka kita akan menganggap bahwa ini tidak populer, ini tidak layak loh, ini tidak 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 semestinya begitu. Kita akan mudah. Tapi kalau terbalik Bapak Ibu, dari 100 orang itu yang dua tidak merokok, yang 98-nya merokok misalnya. Atau dari 100 orang itu yang 98-nya bermake up, full make up ketika berangkat sekolah, yang duanya biasa-biasa saja tidak menggunakan make up. Jadi dia akan memiliki value sendiri Bapak Ibu sebagai influencer, sebagai pengikutnya begitu ya Bapak Ibu. Ada diikuti oleh banyak orang, akhirnya mereka memvalidasi dirinya sendiri bahwa ini ada sesuatu hal yang biasa saja gitu kan. Sehingga menganggap bahwa ya inilah lingkungan yang populer tuh ya seperti ini, yang umum tuh ya seperti ini. Sehingga value terhadap diri mereka melebihi popularitas itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan dari Gen Z Bapak Ibu. Ya, jadi tantangannya untuk menilai mereka mampu menilai sesuatu dari hal yang dasar urgensi, bahkan kebutuhan akan diri, bukan dari popularitasnya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang dewasa, bagaimana kita harus mampu menyelami itu semua, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini ya, Bapak Ibu ya, kerentanan terhadap kesehatan mental dari apa namanya Gen Z dan Gen Alpha. Terlalu cepat nggak Bapak Ibu? Boleh kalau nanti ada yang mendiskusikan kita sama-sama diskusi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, kita langsung ke data saja. Nah, ini data dari sini sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut apa melaporkan bahwa 90% Gen Z itu mengalami gejala fisik dan psikologis. Stresnya 70%. Ya, diakibatkan oleh stres 70%. Gen Z menyatakan cemas dan depresi adalah masalah yang signifikan dalam lingkup pertemanan. Itu mereka Insight mencatat 25% Gen Z melaporkan mereka mengalami emosional distress 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan generasi sebelumnya. Ya, kenapa? Karena tadi yang mereka cari popularitas, mereka berinteraksinya dengan smartphone gitu ya.
mereka menutup diri, lack sosial gitu. Kemudian terjadinya pandemi memperburuk kerentanan kondisi mental semua generasi, khususnya Gen Z. Ya, karena mereka ya tadi tidak bisa membuka hubungan sosial. Nah, sementara bagi Gen Alpha, kondisi kesehatan mental masih terus menjadi concern para orang dan pendidik, para orang tua dan pendidik berkaitan dengan usia saat ini, yang mereka baru memasuki 13 tahun. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Perkembangan psikososial ini menurut Erik Erikson. Ya. Nah, menurut Erik Erikson, ini ya Bapak Ibu ya. Ini tadi, nah ini ya. Menurut Erik Erikson, perkembangan psikososialnya itu yang pertama adalah trans PS-nya dengan mistrans. Apa itu ya? Jadi tugasnya adalah mengembangkan kepercayaan ini ya. Mengembangkan kepercayaan pada orang lain dan lingkungan. Hasil positifnya apa Bapak Ibu? Adanya rasa aman dan percaya. Nah, kemudian berikutnya adalah autonomi dan SEM. Nah, ini usia kalau ini rentangnya 0 sampai 1 tahun dalam trans ini. Trust dan mistrust. Kemudian kalau autonomi dan SEM itu usia 1 sampai 3 tahun. Nah, tugasnya adalah bagaimana bisa mengembangkan kemandirian. Hasil positifnya rasa percaya diri. Ya, jika gagal muncul rasa malu dan keraguan. Yang ketiga adanya dukungan yaitu inisiatif dan guilty feeling. Ini 3 sampai 6 tahun. Tugasnya adalah mengambil inisiatif dan merencanakan kegiatan. Hasil positifnya muncul rasa percaya diri. Jika gagal, maka akan muncul rasa bersalah. Ini perkembangan psikososialnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah industri dan inferiority. Ya, jadi ini adalah rentang usia 6 sampai 12 tahun, yaitu mengembangkan kompetensi dan keterampilan. Hasil positifnya adalah jika memiliki rasa mampu dan jika gagal itu akan muncul inferioritas. Yang terakhir adalah identity vs confuse. Itu 12 sampai 18 tahun. Nah, ini dalam Gen Z di sini muncul gitu ya Bapak Ibu. Jadi tugasnya adalah mencari identitas diri. Hasil positifnya identitas yang jelas. Jika gagal mereka akan kebingungan dalam berperan. Nah, ini adalah perkembangan psikososial menurut Erikson. Nah, tentunya dalam proses pembentukan identitas diri ini, faktor yang pentingnya adalah adanya eksplorasi dan komitmen. Ya, eksplorasi itu mengenai diri, ya, yang banyak dilakukan di media sosial, bahkan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dan sekali lagi, eksplorasi diri oleh Gen Z dan Gen Alpha, tentunya ini sebaiknya, idealnya terus didampingi oleh orang dewasa. Nah, komitmen yang merujuk pada usaha dalam membuat keputusan mengenai ideologi atau pekerjaan itu masih belum dibantu oleh orang yang lebih dewasa dengan dialog terbuka, dengan apa namanya eh, bicara secara langsung, secara tatap muka, begitu ya Bapak Ibu. Ya, kadang kan anak-anak sekarang ketika komunikasi dengan orang tuanya, mereka lewat chat gitu kan, lewat handphone. Kalau langsung begini, mereka terkadang lebih banyak diam, ya, lebih banyak pasif, bahkan mungkin menjawab seperlunya. Ya, nah. Kondisi seperti ini kita buka sedikit demi sedikit. Bagaimana kita memberikan stimulus ya, eh, memberikan pancingan-pancingan, pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya, agar anak mau terbuka dengan kita, siapapun itu. Ya kalau bahasa pelatihan sebelumnya kan bahasanya restitusi begitu ya. Lakukan restitusi, gali sebanyak-banyaknya. Kenapa mereka melakukan sesuatu yang mungkin eh, sesuatu yang tidak umum gitu. Nah, Gen Z dan Gen Alpha itu memiliki banyak informasi dan ide. Karena apa? Karena mereka selalu mencari apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh ini, mereka akan searching gitu, seperti itu. Gitu ya. Namun tidak selamanya apa yang mereka temukan itu benar. Ya. Dan mungkin mereka tidak memahami apa sih yang mereka butuhkan. Apakah informasi yang mereka dapatkan itu seluruhnya benar atau tidak? Nah, tentunya kan itu harus dibantu oleh kita orang dewasa.
Nah, bagaimana kita menggali identitas diri dari Ya, udah jam dari 8. itu dengan Eh, dan memberikan apresiasi dan kepercayaan ya. itu akan membantu menemukan generasi ini Gen Z ini menemukan identitas diri sesuai dengan fitrahnya. Baik Bapak Ibu, itu adalah mengenai Gen Z dan Gen Alpha ya Bapak Ibu ya. Terakhir, bagaimana kita mendidik generasi emas ini gitu ya. Yaitu dengan melakukan bonding dan attachment, ya, memberikan mengikat anak-anak kita, memberikan ikatan yang kuat gitu ya dengan anak-anak kita, pengakuan kepada anak-anak kita, bantu mereka menemukan jati diri, menemani langkah mereka dalam kehidupan secara alami, ya, tidak perlu mengejar popularitas dan memberikan fasilitas kepada mereka untuk melakukan pengelolaan diri, tanggung jawab, keputusan mandiri dan memiliki konsekuensi. Ya, nah semua yang dilakukan oleh kita tentunya kan memiliki resiko ya Bapak Ibu. Ya, nah oleh karena itu terkadang gen alfa dan gen Z itu mereka tidak memikirkan resiko. Yang penting mereka sudah menemukan bonding dan validasi, mereka akan terus melangkah gitu kan. Mereka akan terus melakukan itu semua. Nah, terkadang hal ini yang menyebabkan mereka seolah-olah bertentangan dengan kita. Padahal mereka belum menemukan identitas dirinya dengan baik begitu. Nah, terakhir ini tentang Tripusat Pendidikan ya Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu ada sekolah, keluarga dan masyarakat. Ya, bagaimana sekolah itu bisa menjadi eh, startnya kan dari keluarga. Ya, pendidikan di keluarga itu sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, ini yang akan mengantarkan Gen Z dan Gen Alpha itu kepada pendidikan yang lebih baik di sekolahnya maupun di masyarakat. Ya, jadi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Ya, dan ini akan sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, di dalam hidup anak-anak itu ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting. Ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi alam keluarga itu ya keluarga, alam perguruan itu sekolah ya Bapak Ibu, alam pergerakan pemuda itu adalah masyarakat. Ini dikenal dengan tripusat pendidikan. Dan ini sangat dia pahami ya oleh kita semua gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat 3 unsur tersebut itu memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam membentuk karakter yang ada pada diri seorang anak gitu. Ada pendidikan informal ya atau pendidikan keluarga, tentunya ini sangat penting untuk membentuk kepribadian anak dari sejak dalam kandungan. Dan disitulah akan muncul rasa cinta, rasa bersatu, perasaan, jiwa yang tenang, begitu ya. Sehingga itu akan membentuk karakter dari anak itu sendiri. Pendidikan dalam keluarga itu harus menjadi pondasi yang kuat dalam diri anak dan dalam kehidupan yang akan dilaluinya kelak. Dan itu menjadi hal yang penting dan pokok. Sementara kalau di sekolah itu sebagai tambahan, ya karena berlangsung hanya beberapa jam saja. Ya walaupun kalau sekarang kan terbalik ya Bapak Ibu ya, di sekolah itu waktunya lebih panjang. Anak sekolah dari pagi apalagi yang dia di full day gitu ya atau di boarding gitu ya. Mereka sekolah dari pagi sampai sore. Ketemu dengan orang tuanya mungkin malam gitu ya, apalagi ketika orang tuanya bekerja. Ya. Padahal jelas peran keluarga itu memiliki eh, begitu vital gitu ya dalam perkembangan anak, terutama dalam karakter atau adab. Dan tentunya peran anggota keluarga ini yang sangat dibutuhkan itu adalah peran ayah, ibu untuk membantu tumbuh kembang anak menjadi anak yang lebih memiliki karakter yang lebih positif. Ya. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat disampaikan. Ini semuanya tentang parenting ya Bapak Ibu ya. Bagaimana menjadi orang tua yang baik, bisa menjadi role model bagi anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Tapi sekali lagi karena memang ini kita berbicara tentang bagaimana perkembangan anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, tentunya ini harus ada kerjasama yang baik ya, baik itu di lingkungan keluarga,
di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat gitu ya. Karena ketika lingkungan keluarganya baik, lingkungan sekolahnya baik, lingkungan masyarakatnya tidak baik, itu pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak begitu. Allah alam bisawab, Bapak Ibu mangga ada yang mau didiskusikan? Boleh. Ya, terima kasih Bu Irma. Ya, yang paparannya luar biasa, membuat kita jadi berpikir juga nih ya. Tantangannya begitu besar ya. Eh, untuk membimbing, memfasilitasi murid-murid kita, anak-anak kita, gitu kan. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin diskusi, dipersilakan. Boleh raise hand atau di chat, boleh silakan. Kita masih punya waktu ya, sampai pukul 9:15. Silakan kalau ada hal yang kita diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu ada yang perlu mau didiskusikan. Ini sudah banyak nih. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak pengalamannya. Kita sharing aja Bapak Ibu. Boleh secara real misalnya kita menemukan kasus apa, kita bisa diskusikan di sini. Tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Baik-baik saja atau aman-aman saja ini di lingkungan masing-masing dengan anak didik kita atau dengan anak-anak kita semuanya. Dari saya sendiri nih, Coach ya. Jadi saya di sekolah, gitu kan. Uh, uh, Kemarin terakhir ya di hari Jumat itu dilakukan razia gitu loh. Kita memang melarang handphone ya. Tadi temukan berapa ya? Ada sekitar 11 handphone gitu loh. Kemudian belum alat-alat kosmetika gitu. Ini luar biasa gitu. Kemudian saya melakukan coba perenungan ya. Artinya mengapa gitu kan? Anak-anak ini sudah sering kali ya, sering kali dilakukan pembinaan ya. Kita di hari Jumat itu duha dan nasihat-nasihat agama gitu kan. Cuman saya berpikir mungkin ya, mungkin peran guru ya yang kurang ya melakukan contoh atau tadi bonding gitu kan, sehingga karena anak-anak itu nggak ada yang menemani gitu kan, yang memperhatikan, ya sudah ikut balik itu. Kira-kira ada nggak ya upaya-upaya bagaimana ya supaya anak-anak ini uh, tidak ya melakukan hal yang tadi salah, tapi juga kita seruannya tidak menjadi tanda kutip ya kekerasan, baik verbal verbal maupun apalagi fisik gitu. Itu gimana ya coach ya? Dalam penggunaan handphone ya, gadget ya. Ya, 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 eh, ya, betul Bapak Ibu. Kan sebetulnya ketika kita memiliki, kalau dulu mungkin tata tertib ya, tata ya. tertib, peraturan, bahasanya gitu ya, atau disiplin positif, mungkin seperti itu yang lebih halus begitu ya Bapak Ibu. Sekarang mungkin kalau di Jawa Barat ada Gapura Pancawaluya begitu ya, seperti itu. Yang kita menuntun anak-anak kita untuk cager, bager, pinter, bener, dan singer begitu ya, seperti itu. Itu sebetulnya kan konsep tawazun ya Bapak Ibu ya. Jadi program Jawa Barat itu, program Gubernur Jawa Barat itu kan itu konsep tawazun gitu ya. Seperti itu. Nah, eh,
kita untuk menerapkan itu semua, tentunya kan yang harus dilakukan yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi kepada anak-anak gitu ya. Terutama misalnya di lingkungan sekolah. Kita memberikan sosialisasi, menyampaikan mengenai isi dari tata tertib, dari disiplin positif, dari Gapura Pancawaluya tadi, misalnya seperti itu. Bagaimana kita ingin membentuk anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang cager, ya, yang benar, yang pinter, yang seger, yang singer gitu lah seperti itu. Nah, ketika disosialisasikan itu kan nanti di bawahnya itu ada poin-poin yang memang harus dipenuhi oleh anak. Ya, jadi sosialisasinya tidak cukup hanya di secara klasikal diberikan, tetapi masuk kita sebagai guru ya itu juga sama membangun apa namanya kesepakatan dengan teman-teman guru yang lain. Yang misalnya kalau di awal semester itu kan ada IHT gitu ya. Jadi harus ada kesepakatan dulu dengan guru-guru semua bahwa ini loh tata tertibnya, ini loh disiplin positifnya, ini loh Gapura Pancawalanya yang harus kita terapkan ke anak-anak. Ketika semua guru sudah memahami, tentunya bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak-anak, yaitu diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas yang memang itu tumbuh sadar dari anak-anak itu sendiri. Ya, dan saya melakukan ini di kelas sudah beberapa tahun yang lalu, dan ini memang anak otomatis mereka tidak pernah disuruh lagi ketika misalnya pembelajaran dengan saya, handphone sudah mereka simpan. Ya, mereka tidak pernah lagi menggunakan handphone, kecuali memang ketika dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Ya, jadi tidak perlu lagi sama kita di hayo-hayo gitu ya seperti itu. Bahkan ketika mereka melakukan pelanggaran, sesuatu misalnya mereka lakukan dengan handphone yang mereka punya gitu kan, mereka sudah bisa menerima konsekuensinya apa. Dan itu bukan kita yang memberikan konsekuensi. Betul ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Darmadi bahwa kita nggak boleh apalagi sampai dengan menghukum gitu kan, mengatakan sesuatu dengan tidak baik kepada anak-anak kita gitu kan. Ya, tapi ketika kita mengawalinya dengan dibentuk dulu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, biarkan anak yang menyampaikan semuanya kepada kita. Ya, dituliskan poin-poin itu, dibacakan kembali, setiap pertemuan kita bacakan lagi, maka anak akan paham dengan sendirinya. Dan tentunya tetap harus ada dalam bimbingan kita sebagai gurunya, gitu. Dan jangan bosan, karena namanya juga anak-anak begitu ya. Ada kalinya ketika mereka tidak ada orang dewasa, tidak ada gurunya, ya mereka melakukan lagi pelanggaran. Ya nggak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita terus melakukan proses itu. Ya, jadi eh, proses penerapan disiplin itu kan bagian dari proses penerapan disiplin. Ketika kita tidak melakukannya, ketika anak tidak melakukannya, maka tugas kita adalah terus mengingatkan, sampai anak itu betul-betul tumbuh kesadaran diri mereka untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dibangun antara siswa dengan guru, antara siswa dengan sekolah, begitu. Ya, ya kalau pengalaman saya seperti itu Pak Darmadi ya. Jadi mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ketika misalnya kita komitmen dengan anak-anak di kelas tidak menggunakan handphone, maka kita pun simpan handphone. Ya, kalau misalnya kita menyuruh anak-anak tidak menggunakan handphone sementara kita gurunya main HP, telepon dan lain sebagainya, ya anak juga akan mengikuti itu semua. Jadi banyak hal-hal yang memang harus dimulai dulu dari kita, gitu. Karena mereka itu pasti sedikit banyak akan melihat apa yang kita lakukan. Ya, begitu barangkali Pak Darmadi ya terkait dengan Baik, hand. baik, terima kasih Coach ya. Baik Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Oke, baik ya. Nampaknya sudah cukup ya. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta, ini merupakan akhir ya dari sesi online. Nanti insya Allah di tiap-tiap kabupaten, kota, kita akan menyelenggarakan sesi offline yang akan banyak menggali lebih mendalam ya dengan narasumber masing-masing terkait apa-apa yang telah kita pelajari selama 6 materi ya. Nah, insya Allah itu akan membantu kita untuk perlahan membantu murid-murid kita memfasilitasi mereka.
Dan tentu saja sesi online offline ya tidak serta-merta menjadikan kita menjadi orang yang super begitu ya, tidak. Kami terus belajar. Kita akan terus belajar. Seperti tadi pagi sesi juga luar biasa ya, terkait hampir sama dengan ini itu kan. Nah, luar biasa tadi ya. Jadi jalanin itu memfasilitasi kita para fasilitator untuk terus menempa diri. Belajar, belajar, belajar agar kita mampu membimbing ya membersamai murid-murid kita menghadapi tantangan zamannya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Coach Izin Ilmu. ya Ya, izin untuk silakan. tutup dulu ya, Pak Ya, Darmadi. Ya Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan sedikit sharing. Intinya bagaimana kita sebagai fasilitator itu harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat banyak begitu ya Bapak Ibu, terutama ketika kita berinteraksi dengan adik kita, dengan murid-murid kita, dengan siswa-siswa kita, karena bagaimanapun mereka adalah generasi alfa atau generasi Z yang memang perlu pendampingan dari kita sebagai orang dewasa. Ya, dan mereka jangan sampai mencari validasi, mencari bonding dari orang-orang yang tidak tepat. Sehingga bagaimana kita sebagai orang dewasa terus mendampingi mereka, tumbuhkan kepercayaan diri mereka, mulai timbulkan rasa nyaman dari mereka itu dengan pribadi-pribadi kita yang lebih baik, dengan contoh yang terbaik yang bisa kita berikan untuk mereka. Sehingga mereka akan betul-betul ketika sudah menemukan kenyamanan berinteraksi dengan kita, dari karakter yang kita tunjukkan, dari nilai-nilai eh, kepribadian yang ditunjukkan oleh kita, dari tutur kata kita yang baik, dari sikap kita yang santun kepada mereka, mereka akan sangat nyaman dan mereka akan sangat terbuka dengan kita. Dan tentunya ini adalah bagian dari perluasan dakwah kita begitu ya. Karena bagaimanapun mereka nanti yang akan melanjutkan estafet dakwah ini begitu ya. Mudah-mudahan melalui jalanin, melalui kegiatan fasilitator kehidupan jalanin ini kita semua bisa terus meningkatkan pemahaman kita, pengembangan diri kita, bagaimana kita menguatkan kembali pribadi-pribadi kita untuk terus melakukan rekrutmen ya, karena rekrutmen itu adalah ruh dari dakwah ini gitu ya. Jadi jangan, apalagi kita guru tuh sebetulnya potensial banget ya Bapak Ibu. Ya kita punya murid, murid itu adalah ladang dakwah kita gitu kan, dan itu adalah bagian dari rekrutmen kita. Terakhir saya ingin berbagi pengalaman di sekolah baru ini. Saya punya anak didik perempuan itu ada kurang lebih 100 orang. Dan alhamdulillah setiap pekan itu mereka semuanya kumpul. Ya, dan mereka eh, kelihatannya karena baru 2 pekan ini ya, mereka antusias gitu kan. Mereka antusias gitu karena memang kebetulan di daerah dan belum ada kegiatan-kegiatan halakoh seperti itu begitu ya. Jadi mereka sangat antusias. Ya mulailah dari diri kita walaupun dengan lelah, dengan hal apapun yang kita alami begitu ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi jalan jalan kebaikan untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Hapunten bila aya kalepatan, bila aya kata tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Coach Irma yang telah memberikan pencerahan ya. Baik para coach semua, mari kita akhiri perjumpaan malam ini ya. Dan sekali lagi mengakhiri juga sesi online kita ya dengan sama-sama ya, alhamdulillah dan doa kifatul majelis. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya, Pak Ya, Darmadi. terima Izin kasih. pamit, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kami tutup ya. Terima kasih pada coach semua ya, coach Muji yang fasilitasi. Saya pamit.